Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya Tafia Monalisa dalam program Asal Usul. Tentunya dengan tema yang spesial kali ini, yaitu Cintai Budaya untuk Kejayaan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber saya, Bapak Jamren, sarjana seni, dan beliau adalah salah satu pengusaha patung. Banyak sekali patung yang mereka karyakan di sini. Halo Bapak, gimana nih kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah ya Pak ya, baik sekali. Oh ya Pak, ini patungnya apa patung bikinan Bapak sendiri atau gimana nih Pak? Ya, kalau untuk patung semua ya bikinan kita sendiri. Nah, semuanya. Mulai dari yang kecil, cindera mata, sekunder sampai monumen yang tingginya sampai puluhan meter. Ya. Oke Pak, kita langsung masuk ke pembahasan kerja ya Pak ya, untuk mempersingkat waktu. Gimana nih Pak, awal mula berdirinya perusahaan atau bisnis patung ini Pak? Ya, berdiri tahun 2006. Ya, berdiri tahun 2006. Cuman dulunya sebetulnya ya sudah merintis. Merintis, kemudian kerja di kantoran. Kemudian ya karena tidak cocok, akhirnya kembali lagi ke habitatnya. Akhirnya kita putuskan ya karena skillnya di seni, ya kita kembali ke seni lagi, merintis tahun 2006. Jadi karena memang bakatnya di bidang itu ya Pak. Ya. Apakah Bapak ini belajar dari kuliah atau gimana nih Pak? Ya, jadi memang sejak kecil memang seneng seni lukis terutama. Kemudian ya akhirnya setelah lulus SLTA ngambil kuliah di seni rupa, Sekolah Tinggi Kesenian Wilapitan, Surabaya. Pak, kalau boleh tahu nih, tadi kan saya ke belakang ya. Karyanya Bapak itu tuh banyak sekali ya Pak ya karyawannya itu. Nah itu apakah karyawannya itu penduduk sekitar sini atau Bapak mencari karyawan dari luar sana yang bisa seni juga Pak? Ya, kalau karyawan memang dari sekitar sini. Jadi ya satu ada tangga di depan, kemudian ada kampung sebelah. Jadi memang kita cari sekitaran aja. Oh, jadi yang sama-sama bisa seni juga ya Pak ya? Oke Pak, untuk yang selanjutnya mengenai mungkin nih menurut Bapak sebagai pengrajin seni, apakah dengan membuat patung itu menjadikan sebagai isyarat dari komunikasi verbal Bapak? Ya sebetulnya kalau kita ini kan sifatnya apa ya, kita pelaku seni, kita jual jasa seni, ya kita ngikut kemauan pasar aja, ngikut mekanisme pasar. Ada orang pesen, kita bikinkan sesuai pesanannya seperti apa, ya udah seperti itu. Kalau di pasar seni ya artinya seni terap seperti ini. Tapi beda kalau memang kita bergerak pada seni yang idealis. Kalau seni idealis kan kita berkarya tanpa ada yang pesen, kita berkarya ngelukis atau bikin patung, kemudian kita pameran. Nah di sana kan ada nilai-nilai idealisme yang kita sematkan. Tapi kalau orang pesen kan kita tidak ada nilai idealisme. Orang pesen bentuk apa ya itu harus kita nuruti pemesan. Jadi kita tidak bisa idealisme di sana. Jadi ya selama ini lebih banyak memang pesanan pasar. Tuh, jadi tidak menyertakan idealisme. Tapi pernah tidak Pak menyertakan idealisme untuk pameran kayak gitu Pak? Ya kalau untuk pameran-pameran ada, ya beberapa ikut pameran di Surabaya, di Jakarta seperti itu, ya itu untuk karya-karya idealisme. Tapi kan itu istilahnya karya yang betul-betul melalui lahir dari ide gagasan. Ada sesuatu yang ingin kita sampaikan pesan untuk karya itu. Tapi dalam karya-karya yang sifatnya pesanan, ya ada hal-hal yang sedikit bisa kita masukkan ke sana. Kayak waktu bikin ini Kampung Pecut, itu kan desainnya pecut itu. Benar. Ya, cuman karena Kediri ini dianggap menjadi tempat lahirnya karya sastra Panji. Nah, di Pecut itu kita tempel ke aplikasi tentang topeng Panji di sana. Jadi ya itu bagian kecil dari idealisme yang kita coba masukkan dalam karya terapan, karya pesanan. Ya,
kebetulan yang pesen juga mau kalau itu diterapkan di situ. Jadi itu bagian dari sedikit idealisme yang diterapkan di karya pesanan. Dan untuk patung yang Bapak bikin itu apakah patung pahat saja atau patung yang seperti apa saja, Pak? Jadi kalau patung di sini kita sistemnya ada yang direct langsung ya, ada yang cetak. Jadi tidak pahat. Kalau pahatan kayu, batu ya. Kalau kita materialnya mulai dari gypsum, semen, kemudian fiberglass, kemudian logam, kuningan atau tembaga atau aluminium. Jadi sistemnya cetak ataupun langsung. Kalau dari semen bisa dibentuk langsung, tapi kalau logam tentu harus bikin model, bikin moldingnya, bikin cetakannya, baru bisa diproduksi. Itu kalau jadi materialnya mulai dari apapun permintaan konsumen, mulai dari gypsum, semen atau logam, apapun bisa dilayani. Kalau untuk harganya sendiri gimana nih, Pak? Ya harga variatif dengan tingkat ukuran, tingkat kerumitan, ya mulai harga berkisar antara 25.000 untuk cenderamata sampai 100.000 atau sampai 200.000. Tapi kalau sudah monumen, patung besar ya bisa sampai 50 juta, 100 juta, tergantung ukuran. Ya kayak monumen kayak di Kediri aja, patung Panji di stasiun itu, ya itu nilainya 80 juta. Kemudian patung di depan stasiun Kota Malang, Singo Arema itu nilainya 400 juta. Jadi memang nominalnya tergantung bentuk, ukuran, dan material. Dan kalau bikin patung yang segede kayak gitu tuh apa ada kesulitan tersendiri, Pak? Ya memang kalau besar dan kecil tentu ada tingkat kesulitan sendiri. Kalau kecil dia cenderung detailnya kan rumit, kecil sekali. Tapi kalau besar pun juga tingkat kesulitannya karena proporsi itu mata perspektif kan kadang pandangannya kan beda. Patung tinggi katakanlah 20 meter. Kalau normal orang itu kan setinggi 2 meter itu kan masih wajar di mata. Tapi kalau sudah tinggi 20 meter itu kan proporsinya harus beda. Biasanya kepalanya dia harus lebih besar daripada umumnya. Jadi kalau dilihat dari bawah seolah-olah kepalanya ya normal, tapi sebetulnya itu kepalanya lebih besar karena perspektif pandangan mata ini kan harus diakali, harus ditipu. Kalau ukurannya sesuai proporsi, nanti kepalanya kelihatan kecil lah. Proporsi itu kalau tidak peka ya jadinya proporsionalnya tidak tercapai. Itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak, ya. Menurut Bapak sendiri, gimana sih, Pak, menurut Bapak pentingnya melestarikan seni patung, mengingat itu juga sebagai ciri khas Indonesia ya, Pak, ya. Dari sejarahnya dulu kan banyak banget ya yang menggunakan patung sebagai ikonnya. Ya, jadi ya kalau bicara patung ya seni patung dia memang atau bisa seni pahat kalau memang dari kerajaan dan sebagainya memang itu menjadi media untuk merekam suatu kejadian atau sejarah sehingga itu menjadi petenger atau menjadi monumen untuk generasi berikutnya. Nah ini kalau era sekarang itu kan fungsinya sudah berubah, tidak seperti itu, tapi macam-macam, bisa jadi hanya sekedar hiasan, ada juga yang menjadi monumen untuk peringatan suatu peristiwa, bisa juga menjadi ikon suatu daerah atau landmark ya, landmark suatu daerah. Nah fungsi-fungsi itu kemudian menjadi bergeser dan ya itu penting juga karena itu bagian dari budaya juga, jadi bagian dari seni yang memang harus digalakkan dan dilestarikan, apalagi kan generasi muda kan pasti banyak juga yang memiliki bakat ke sana ya. Jadi bakat itu jangan sampai kemudian ditutup atau ditinggalkan, kemudian mencari bidang lain yang mungkin merasa seni ini tidak menjadi sesuatu yang menjadi pegangan hidup dan sebagainya. Jadi seni nanti jadi bisa makan apa tidak. Tapi kalau memang punya skill, passionnya di situ, kalau didalami ya saya kira mampu lah menghasilkan sesuatu. Jadi jangan takut kalau punya passionnya di seni kemudian
wah nanti takut tidak bisa hidup. Ya enggak. Segala sesuatu kalau memang ditekuni, saya kira bisa menghasilkan. Oke Pak, untuk yang pertanyaan terakhir nih, gimana sih Pak menurut Bapak pesan untuk teman-teman di luar sana terkait dengan yang Bapak bilang tadi, kalau patung juga sebagai budaya yang harus dilestarikan, namun di saat ini banyak sekali budaya asing yang semakin masuk ke Indonesia dan menggeser budaya lokal yang asli. Budaya asing saya kira sulit untuk selalu dibendung ya, tetapi bagaimana itu disikapi menjadi spirit untuk lebih mengangkat lagi budaya lokalnya. Artinya kita tidak menolak mentah, ada yang bagus juga. Artinya dikolaborasikan. Karena kalau kita hanya ngikut dari tradisi yang ada tanpa ada pengembangan, kan akhirnya ketinggalan zaman juga. Artinya kita juga tidak bisa menolak adanya budaya-budaya itu, tapi dikolaborasikan hingga identitas lokalnya tidak hilang. Tapi juga ada kekinian sehingga bisa diterima oleh generasi muda. Jadi lokalnya tetap, tetapi ada spirit nuansa kekinian. Nah itu yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Oke Bapak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya semuanya. Baik. Kesimpulan dari perbincangan saya dengan Pak Jamran tadi adalah meskipun budaya asing hadir di tengah-tengah kita tetap juga harus melestarikan budaya lokal dengan mengkolaborasikannya untuk menghasilkan seni yang terbaik yang dapat diterima oleh generasi muda. Baik, berhubung perjumpaan kita dalam program ini sudah habis, saya Octavia Monalisa pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.